Sebetulnya para peternak tidak harus terlalu khawatir ya, Dok, dengan penyakit mulut dan kuku ini. Tidak perlu terlalu khawatir. Seandainya pemerintah Indonesia demi para peternak kita, pemerintah Indonesia menugaskan Dr. Hewan Indro untuk menciptakan vaksin anti penyakit mulut dan kuku, Dr. Indro sanggup? Sanggup. 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 Kali ini saya akan berbicara dengan Dr. Indro, yang Anda semua sudah tahu, yang terkenal itu. Dan kali ini saya pengen bertanya dengan Dr. Indro, Dr. Hewan Indro, untuk masalah penyakit mulut dan kuku yang sekarang lagi menyebar di Indonesia. Padahal setahu saya sudah lama Indonesia dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku. Nah, saya tentu agak bingung ini, gimana ya kok ada lagi ya? Kan dulu sudah bebas. Nah, Dr. Indro, betul ya sekarang ini penyakit mulut dan kuku ini menghantui para peternak lagi? Oh ya, kalau sekarang. Tapi kalau dibilang menghantui ya bukan dari sekarang, Pak. Sudah sejak lama itu sebenarnya. Jadi kasus-kasus sporadis itu sebenarnya sudah ada sebelumnya. Hanya mungkin tidak diekspos. Kalau sekarang kan yang memang terekspos secara nasional kan baru sekarang. Makanya meledak sekarang seperti itu. Nah, seberapa bahaya penyakit mulut dan kuku ini bagi peternak kita? Kalau sebelumnya kalau untuk manusia, saya tegaskan dulu di situ bahwa kalau untuk manusia itu tidak bahaya sama sekali, 100% aman. Dagingnya aman dikonsumsi, tidak masalah sama sekali. Tidak menular ke manusia. Untuk ternak tidak nular ke manusia, aman, 100% aman. Nah, jadi kita makan dagingnya pun juga aman. Ya. Kita aman, makan Pak, daging dari daging sapi yang kena mulut dan kuku ini juga aman. Aman, tidak apa-apa, karena aptovirus yang ada di sapi itu tidak punya reseptor di manusia. Jadi virus itu bisa menular itu tergantung reseptornya. Kalau manusia punya reseptornya, ya mungkin bisa nempel. Tapi kalau tidak punya, ya tidak mungkin. Jadi dia apa-apakan ya tidak mungkin masuk ke manusia itu. Bisa masuk, tapi tidak berpengaruh sama sekali gitu loh. 100% aman. Itu. Nah, sementara untuk PMK ini ada dari dua sisi sebenarnya, Pak. Jadi kalau dari sisi sapinya sendiri, ini sebenarnya juga tidak terlalu membahayakan. Kalau saya melihatnya PMK ini sama seperti penyakit cacar di manusia. Kalau sekali kena, terus kelihatan kan visible tuh itu. Visible ada luka di kukunya itu, terus di mulutnya, sehingga kalau luka sapinya tidak bisa napak, terus ambruk, deprok toh, terus sesudah itu tidak bisa makan. Tapi ya sudah itu saja. Karena jika bisa PMK itu sangat rendah tingkat mortalitasnya atau kemampuan untuk membunuh sapi itu sangat rendah. Persis sama kayak cacar air itu loh di manusia. Jadi kalau misalnya sebetulnya para peternak tidak harus terlalu khawatir ya, Dok, dengan penyakit mulut dan kuku ini. Tidak perlu terlalu khawatir karena bisa disembuhkan asal sapinya bisa dijaga. Yang jadi masalah kan pada saat mulutnya luka kan sapinya jadi nggak mau makan, nggak mau minum gitu loh. Nah itu kalau misalnya asal sapinya nanti masih bisa makan dan minum, dipertahankan sampai seminggu, itu nanti sembuh sendiri dan sapinya akan jadi penyintas yang punya kekebalan alami dan juga dapat vaksin alami sehingga tidak akan terkena kasus PMK lagi untuk yang kedua kalinya. Tapi yang jadi masalah bukan di situ. Yang jadi masalah adalah nyebarnya cepat sekali. Jadi nyebarnya itu nanti misalnya ada satu peternakan kena gitu. Maka itu karena nyebarnya kan lewat lendir di mulut, itu kan luka-luka itu kan ada lendirnya itu. Nah itu nanti sapi samping-sampingnya kena. Terus nanti yang peternaknya yang dari situ gitu kan, jalan kaki ke peternakan lain nanti kena lagi ke sana. Karena itu sangat daya tahan hidupnya di alam itu lama. Penyebarannya cepat. Itu yang jadi masalah. Dan kemudian yang paling utama adalah masalah restriksi internasional, karena memang ada peraturan internasional yang menyebutkan kalau satu negara
terkena wabah PMK, maka negara tersebut tidak bisa mengekspor produknya ke negara yang bebas PMK, gitu saja. Oh. Jadi Dok, penyakit mulut dan kuku ini menyerang mulut dan menyerang kukunya sapi. Nah, yang kalau kena virus mulut dan kuku ini, mulutnya pecah, kemudian kukunya juga luka. Gitu. Mulutnya luka dan kukunya juga luka. Ya. Dan itu menyebabkan sapi tidak bisa makan, tidak bisa minum, sehingga sapi itu kesehatannya sangat menurun, kemudian mati. Iya, belum tentu mati. Sapi itu matinya bukan karena virusnya, Pak. Sapinya mati karena nggak makan sama minum itu. Gitu. Tapi kalau misalnya seandainya di kandang, kemudian para peternak diberikan training gimana caranya kita bisa nyuapin sapi pada saat dia makannya susah. Atau mungkin teknik sederhana pakai selang supaya nanti bisa diberikan air minum yang langsung ke lambung itu loh. Nah sekarang kayak bahasa kasarannya misalnya gelonggong itu loh, Pak. Ya, gelonggong. Gelonggong itu kan teknik yang biasa dipakai sama bakul sapi untuk menambah berat sapinya secara curang toh, yang masukkan air. Jadi sebetulnya peternak tahu cara bagaimana memasukkan makanan tanpa dikunyah oleh sapi. Artinya ketika kena penyakit mulut dan kuku, maka peternak harus bisa membuat bubur rumput gitu, kemudian atau cairan rumput gitu, kemudian cairan itu dipaksakan bagaimana bisa masuk ke badannya sapi begitu. Ya, karena itu masih lebih sederhana dan masuk akal dibandingkan memberikan infus. Karena infus harus nyari pembuluh darah segala macam, itu kan repot. Tapi kalau itu bisa dilakukan. Itu teknik dari para bakul sapi, Pak. Kalau peternak mungkin tidak banyak yang paham. Tapi yang bakul sapi yang biasa dagang sapi, misalnya sapinya beratnya sekarang misalnya 200 kilo gitu. Tambahin air berapa liter nanti lah jadi 205 kilo lumayan. Gitu. Nah, kalau teknik itu bisa dipakai untuk melakukan hal yang tidak baik, itu kan curang. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama untuk kebaikan? Karena sekarang Indonesia butuh itu, gitu loh. Nah, siapa yang harus mendidik para peternak mengenai cara-cara mengatasi agar ternaknya tidak mati seperti itu? Ya, semua orang yang peduli terhadap peternakan, Pak. Karena birokrat tidak peduli sama peternak. Nah, gitu. Jadi yang dibutuhkan kita peternak itu kan program yang simpel sebenarnya. Iya. Dok, dulu kan kita ini pernah kena serangan mulut dan kuku pada zaman dulu. Kemudian bisa berhasil kita bebas dari penyakit mulut dan kuku. Itu ceritanya gimana, Dok? Jadi penyakit mulut dan kuku itu nyerangnya seluruh dunia, Pak, bukan cuma di Indonesia. Jadi sampai sekarang itu sedunia tuh tidak ada yang bebas PMK. Semua negara kena, kecuali New Zealand, Australia, sama Indonesia. Indonesia kemarin gitu, sekarang kan enggak, sekarang kan kena gitu loh. Ya, kecuali beberapa negara itu saja. Nah, yang full bebas PMK ya, itu. Nah, kemudian itu sudah mulai sejak lama. Kemudian sejak di Indonesia tuh sejak kemasukan sapi dari Belanda waktu itu. Sapi Fries Holland yang untuk diambil susunya itu. Mungkin sekitar tahun 1950 1960-an itu sudah mulai ada. Nah, kemudian hampir selama 20 tahun sampai akhirnya di tahun 1980 itu mulai mengadakan kerjasama sama Australia untuk mengeradikasi PMK di Indonesia. Kemudian membuat vaksin. Mungkin prosesnya sekitar 4 tahunan, 1984-an lah itu vaksinnya jadi gitu. Kemudian dilaksanakan program vaksinasi massal sampai di tahun 1986 itu sudah tidak ada lagi kasus PMK di Indonesia. Oh, jadi waktu tahun 80-an itu dilakukan vaksinasi massal terhadap sapi-sapi di seluruh Indonesia. Penelitian dulu beberapa tahun sesudah itu dibuat vaksinnya, diproduksi massal, baru dilakukan vaksinasi massal. Karena kalau untuk vaksin itu kan tahapnya bikin prototipe dulu, ya kan? Penelitian, bikin prototipe jadi, diuji coba, sudah itu baru diuji coba, diproduksi massal, gitu. Dan waktu itu siapa yang membuat vaksinnya, Dok? Yang buat vaksinnya, ya pihak dari, itu kan yang buat vaksinnya, yang menelitinya 2, dari Indonesia sama Australia. Australia itu dari, kalau dulu apa namanya ya? Saya lupa namanya apa. CSIRO. Saya lupa singkatannya apa itu yang di Australia itu.
Tapi kalau yang di Indonesia itu ya sama Departemen Pertanian dulu, yang diwakili oleh Pusvetma yang di Surabaya. Jadi yang memproduksi vaksin itu Pusvetma Surabaya? Ya, ya. Terus ya. kemudian waktu itu kalau tidak salah master seed virusnya itu yang dari Pirbright dari Inggris. Oh, dari Inggris. Oh. Jadi waktu itu dianggap sukses ya vaksinasi sapi ini. Secara data historis ya. Karena saya nggak ngerti aslinya gimana, itu kan saya belum kuliah waktu itu 1986 mungkin. Jadi setelah dilakukan vaksinasi massal selama 4 tahun sampai 6 tahun itu, Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku untuk sapi. Ya. Paling kemudian, tidak secara faktual memang tidak ada kasus lagi. Gitu. Nah, terus, bebas atau tidak saya tidak paham, tapi tidak ada kasus lagi, berhenti gitu loh. Tapi saya dengar Dr. Indro terus melakukan penelitian di bidang penyakit mulut dan kuku ini. Iya, pernah sekali tahun 2007. Apa yang 2007 saya pernah waktu itu memang ditugaskan untuk meneliti PMK waktu itu. Waktu itu ya saya bingung lah. Loh, penyakitnya udah dari tahun 1986 itu sudah tidak ada lah, buat apa diteliti kan gitu. Tapi waktu itu ya sudah, karena kita ditugaskan ya saya neliti saja. Kemudian saya mencoba untuk mencari sampel dengan dana yang minimal kan, dana yang terbatas. Akhirnya ya saya berpikir waktu itu kan sebelum melakukan penelitian kan sangat wajar sekali kalau kita melakukan namanya kan mapping. Jadi mengidentifikasi masalah sebelum kita menemukan masalah kemudian memberikan solusi kan. Nah, itu pas waktu itu saya coba membuat mapping. Jadi simpel saja bahwa kalau negara kita bebas dari PMK, maka jika ada kasus, maka yang paling logis kasus itu akan masuk dari negara tetangga. Karena negara tetangga tidak ada yang bebas PMK. Nah, itu akhirnya saya milih waktu itu, cobalah saya ke Riau misalnya begitu. Karena cuma bisa untuk sekali perjalanan, itu sekali trip saja. Dan saya mencoba untuk ngambil saja yang gampang, itu yang terpusat di rumah potong hewan waktu itu, ya kita coba saja ke situ. Dan memang ditemukan ada sekitar 30% dari total sapi yang dipotong itu memiliki antibodi. Karena saya cuma punya alat uji untuk deteksi antibodi gitu. Memiliki antibodi terhadap PMK. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah jika di dalam negara yang bebas PMK berarti kan tidak ada virusnya. Dan juga tidak dilakukan vaksinasi, sehingga kan tidak mungkin antibodi terhadap virus PMK itu keluar, loh virusnya tidak ada, kan seperti itu. Maka jika ditemukan antibodi terhadap PMK, kan berarti dia sudah terinfeksi. Berarti pada saat mereka terinfeksi kan tidak mungkin dari vaksin, berarti kan dari virus. Dari mana ya? Mungkin kemasukan dari negara tetangga, gitu loh, seperti itu. Baik dok, jadi terima kasih sudah memberitahu para peternak apa yang harus dilakukan ketika ternaknya menderita penyakit mulut dan kuku. Yang penting jaga kesehatan sapi itu, paksakan masuk makanan ke mulutnya, jangan sampai sapi itu nanti kekurangan makan akhirnya meninggal. Dan yang penting dalam 10 hari harus dipertahankan sapi itu tetap hidup dan nanti penyakitnya itu akan sembuh sendiri. Ya, Dr. Indro Cahyono ini lulusan Fakultas Kedokteran Hewan Gajah Mada, UGM. SMA-nya dulu di SMA Negeri 3 Semarang. Dan beliau menjadi peneliti yang sangat serius, termasuk meneliti virus COVID-19. Dan beliau rajin menulis, rajin bikin video, dan kita semua tercerahkan oleh pandangan-pandangan beliau. Dan terakhir beliau juga menulis buku yang saya menulis kata pengantarnya dan mudah-mudahan segera terbit nanti. Dan tentu Dr. Hewan Indro juga meneliti penyakit mulut dan kuku sejak awal. Tepatnya sejak kapan Dr. Indro untuk meneliti penyakit mulut dan kuku ini? Waktu itu penelitiannya itu tahun 2007 Pak. Gitu. Nah, terus waktu itu karena kita mendapat tugas yang cukup unik ya, maksudnya meneliti penyakit yang tidak ada sejak lama itu kan. 2007 ke 1986 itu kan lama sekali. Nah, itu kemudian kita membuat mapping paling tidak untuk analisa resiko, karena
kalaupun misalnya kita negaranya bebas, maka resiko yang terbesar itu kan masuk dari negara tetangga. Maka saya mencoba untuk datang ke daerah Riau untuk ngambil sampel darah sapi. Kemudian kami ngambil kenapa dari Dokter Indro Kenapa Dokter Indro tidak datang ke Entikong? Kan perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak itu kan perbatasannya darat, jadi lebih gampang menular. Kenapa pilih Riau yang berbatasan dengan Malaka, bukan memilih Intikong yang berbatasan antara Pontianak dan Sarawak? Karena enggak punya uang, Pak. Dulu dananya cuma sedikit sekali. Jadi itu dananya hanya bisa untuk kita datang ke satu lokasi selama 1 malam. Bahkan di Riau juga nggak mungkin kita datangi itu yang peternakan pinggir-pinggir itu nggak mungkin. Jadi saya cuma, kalau saya punya satu tembakan gitu kan, kayak sniper toh, ya harus yang pas di mana. Ya saya datang ke rumah potong hewan, karena semua sapi dari semua banyak wilayah lah berkumpul di situ untuk disembelih toh. Nah, saya tinggal nampung darahnya saja di situ. Tinggal nyari ID-nya dari daerah mana kan gitu. Nah, itu kemudian kita dapat, ya memang kita temukan 30% dari sapi di situ pada tahun 2007 itu memiliki antibodi terhadap virus PMK gitu. Nah, kalau di negara bebas PMK yang tidak dilakukan vaksinasi kemudian muncul antibodi, kan seharusnya bukan dari vaksin, udah ada lagi vaksinnya. Nah, berarti kan pernah kena penyakit itu. Paling tidak pernah terpapar atau terinfeksi, bukan terpapar. Kalau terinfeksi kan sampai masuk dalam, ya mungkin pernah terinfeksi seperti itu. Dok, penelitian ini kan penting. Masa anggarannya begitu kecilnya sehingga untuk pergi ke perbatasan saja tidak ada anggarannya, Dok? Lah, waktu itu ada peneliti senior juga yang memang memberikan jatah-jatah anggarannya gitu toh. Waktu itu saya peneliti junior, Pak. Peneliti junior itu nggak boleh tanya, kayak tentara suruh berangkat di Gur Laut ya mangkat di Gur Laut gitu. Nah, saya nggak paham yang itu. Tapi berapapun anggarannya gitu ya. Kalau saya dapat anggaran besar atau kecil tidak masalah buat saya. Karena dapat besar atau kecil pun saya tetap melakukan penelitiannya gitu. Gimana caranya, pokoknya. Seandainya waktu itu anggarannya cukup, Dokter Indro pilih ke Intikong atau pilih ke Riau? Jika saat itu anggarannya cukup, maka saya akan datang ke kantong-kantong peternak yang ada di semua perbatasan. Karena kan ada penyelundupan daging. PMK kan tidak cuma lewat hewan hidup, dia bisa lewat daging, bisa lewat mana. Nah, kalau misalnya beli daging, kemudian daging harganya mahal misalnya, karena waktu itu kan karena bebas PMK kan jadi hanya boleh ngimpor dari Australia. Sementara kalau kita ada di perbatasan, kita tinggal nyebrang aja ke Singapura. Di pasar bisa dapat daging dari India, dari mana itu, dari Brazil yang harganya murah. Lah kan tinggal nyebrang balik lagi toh. Kan gitu. Jadi Dokter Indro ini karena mendapat anggaran yang tidak cukup, penelitiannya tidak jadi dilakukan di Intikong, tapi di Riau, itu pun di rumah potong hewan supaya bisa mendapatkan sampel lebih banyak tanpa harus mengeluarkan anggaran banyak, dan menemukan bahwa 30% sampel di situ ternyata mempunyai antibodi. Sapinya punya antibodi terhadap penyakit mulut dan kuku PMK. Dengan demikian maka kesimpulannya berarti pernah ada sapi yang terinfeksi. Berarti waktu itu kan Indonesia dinyatakan sebagai negara yang tidak ada penyakit mulut dan kuku, dan ternyata ada. Nah, reaksi instansi Dokter Indro bagaimana melihat hasil penelitian yang ternyata bertentangan dengan kampanye bahwa Indonesia sudah bebas penyakit mulut dan kuku ini? Ya pada waktu awal-awalnya ya kaget. Tetapi kemudian sudah itu kan ya dananya habis kan, otomatis saya tidak bisa berangkat lagi kan gitu. Nah, permasalahannya adalah nggak diberi anggaran lagi untuk melakukan penelitian lebih lanjut gitu. Tidak, sesudah itu tidak. Hanya saya yang penasaran sendiri. Maka pada saat waktunya Idul Adha, saya pulang ke Jawa Tengah, terus saya nyari-nyari itu, saya ngumpulin dari yang pada disembelih itu tak kumpulin sendiri. Itu tanpa inisiatif anggaran, sendiri. Tanpa anggaran penelitian dari instansi. Tidak, saya sering melakukan itu. Hal seperti itu sering saya lakukan. Beberapa penelitian saya jual barang saya supaya bisa dapat data, supaya kita bisa neliti. Nah, kemudian ada juga satu kasus di daerah Jawa Tengah waktu itu pernah yang kemudian agak mencuat di media massa. Waktu itu belum ada medsos di media massa. Nah, itu didatangi sama banyak pejabat ke sana, kemudian menemukan hasil yang negatif. Kemudian pas pada saat ada satu rapat, saya tanya, loh Bapak,
sudah melakukan ujinya, sudah hasilnya gimana? Negatif gitu. Negatif terhadap apa gitu. Oh, negatif terhadap, mungkin kalau nggak salah waktu itu mereka bilang terhadap antibody kalau nggak salah. Negatif terhadap antibody. Terus kan saya tanya sederhana, Bapak tidakkah Bapak mau mencoba untuk pakai rapid test antigen atau PCR? Hanya waktu itu dijawab belum bisa dilakukan karena sampelnya kurang. Itu tidak masuk di logika saya. Jadi saya datang lagi ke tempat itu, lagi-lagi ya pakai dana pribadi ke sana. Terus saya ngambil dari radius 1 kilo dari situ, kita menemukan ada satu hidup live waktu itu, masih hidup hewannya, tapi bukan di lokasi yang didatangi di situ, masih lebih jauh lagi. Dan waktu itu sesudah dapat, ya karena waktu itu saya merasa melakukan sesuatu gitu kan, ingin memberikan masukan, ya saya laporkan, terus habis itu saya dimarahin. Jadi melaporkan kebenaran hasil penelitian dimarahi, dan bahkan akhirnya Dokter Indro berhenti dari instansi tersebut. Oh enggak, itu baru kasus yang mungkin kelima, masih ada 25 kasus lainnya yang membuat saya berhenti, Pak. Jadi Dokter Indro ini menjadi musuhnya banyak orang yang menyembunyikan hasil penelitian. Enggak, saya enggak menjadi musuh siapapun. Saya cuma mencari fakta, mencari data, menyajikan kepada mereka kebenaran. Jika mereka mau melakukan, silakan. Jika mereka tidak mau melakukan, saya yang melakukan untuk membantu peternak. Karena buat saya tidak ada bedanya. Dan setelah itu, Dokter Indro kuliah lagi di Australia, menjadi memperdalam apa di sana? Tentang virus. Jadi saya itu kan apa ya? Peneliti virus old school itu ya, karena yang mengajari saya kan orang-orang dari zaman dulu tuh, maksudnya yang memang peneliti yang sudah sepuh. Nah, sementara ilmu biologi molekuler yang sekarang pada dipakai PCR, sequencing, itu kan tidak banyak yang paham. Lah saya berangkat ke Australia untuk belajar itu. Nah, kemudian meskipun di ujungnya akhirnya ya tidak hanya belajar itu semuanya, akhirnya karena kerancingan ya dipelajari semua. Beberapa teori saya sekarang dipakai untuk virus Newcastle disease, paramyxovirus, itu dijadikan acuan untuk paling tidak ada mungkin 3 paper internasional yang pakai teori saya. Wow, selamat Dok, selamat, hebat. Nah, Dok, sekarang ini dengan adanya penyakit mulut dan kuku lagi di Indonesia ini, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Nah, kita tidak bisa melihat penyakit mulut dan kuku ini hanya dari masalah virusnya, Pak. Kalau virusnya itu bisa diatasi, sapi yang sakit bisa diatasi. Permasalahannya bukan itu. Permasalahannya adalah mau tidak mau, terima tidak terima. Maka begitu negara kita dinyatakan kena PMK, semua keran impor dari semua negara itu akan masuk ke sini. Pada saat kita masih monopoli impor dari Australia, nah itu kan harga daging cukup lumayan mahal di sana. Kemudian dijual ke sini jadi mahal sekali gitu kan. Tapi pada saat nanti keran impor dibuka, maka daging murah dari semua negara akan masuk. Dari India, dari Brazil, itu murah sekali akan masuk. Bentar, jadi apakah Indonesia masih merasa perlu untuk menjadikan negara ini bebas penyakit mulut dan kuku lagi? Kalau menurut saya sekarang sudah bukan masalah mau bebas atau tidak. Menurut saya bukan masalah tentang itunya. Tetapi cepat atau lambat, dan itu tidak bisa dicegah, importasi dari semua negara akan masuk. Peternak yang harus dipersiapkan untuk menghadapi itu. Gimana caranya peternak bisa survival, melakukan menerapkan cara-cara beternak yang efisien dan efektif, sehingga mereka masih bisa mendapatkan untung. Jika ada untung di situ, masih akan ada peternakan. Sekarang ini dunia sudah tahu bahwa Indonesia tidak lagi bebas penyakit mulut dan kuku. Ya tahu lah Pak, lah kita kan hidup di dunia digital. Sekarang 3 detik di Los Angeles ada apa ya kita tahu kok. Gitu. Oke. Jadi menarik sekali ini. Berarti dulu Indonesia ini hanya bisa membeli daging dari Australia atau New Zealand karena negara tersebut bebas mulut dan kuku, dan Indonesia sebagai negara yang bebas dari penyakit mulut dan kuku hanya bisa impor daging dari negara yang juga bebas mulut dan kuku, dan itu adalah Australia, begitu. Nah, sekarang dengan diketahui bahwa Indonesia ternyata tidak lagi bebas penyakit mulut dan kuku, Indonesia bisa impor daging dari mana saja sekarang. Iya, betul, dan harga yang dari mana saja itu jauh-jauh lebih murah. Berarti lebih baik.
Lebih baik buat importirnya, Pak, bukan buat konsumennya. Nah, sekarang kalau misalnya ada bakul bisa dapat barang murah lah, yang jualnya tetap mahal sampai nanti ke konangan jangan kan gitu toh. Jangan gitulah, Dok. Kan kalau memang kita sudah dapat daging dari berbagai negara, termasuk negara yang punya penyakit mulut dan kuku, ya harusnya harga daging dalam negeri ya turun lah, Dok. Jangan gitulah. Gimana? Lah ya sama, harusnya juga dulu kan harga PCR kan bukan 1,5 juta tapi 250.000, bukan? Kan seperti itu. Jadi, Dok, sekarang ini berarti nggak perlu lagi diciptakan vaksin anti penyakit mulut dan kuku. Kalau kita mau mencegah supaya hewan yang masih sehat nggak sakit, ya bisa diciptakan. Tapi kita tidak boleh menunggu. Karena kita nunggu itu lama, dan kalau masih pakai pola yang sama kayak kemarin, pasti lama dan belum tentu jadi juga. Maka kita harus menciptakan kayak semacam protokol sehat rakyat lah itu. Kita menciptakan apa yang bisa kita lakukan untuk mendidik peternak supaya nanti mereka bisa ngatasi ternaknya sendiri secara mandiri sehingga tidak tergantung. Dan kita juga nanti kalau toh kita harus bikin vaksin, tujuannya bukan membebaskan Indonesia dari penyakit mulut dan kuku, tapi tujuannya untuk menolong para peternak agar sapinya kebal kalau ada penyakit dan mulut dan kuku yang datang ke sapinya, begitu? Iya. Jadi satu hal yang menarik tentang virus, Pak. Sekali virus itu lepas, tidak akan ada satupun manusia di dunia yang bisa menghentikan. Itu berlaku untuk semua virus, bahkan untuk PMK juga. Jadi kayak misalnya sekarang contohnya, kita mau membuat Indonesia dari pandemi menjadi endemi, nggak akan pernah terjadi. Yang akan terjadi adalah bahwa kita harus hidup bersama-sama dengan virus. Maka kita bukan cuma mencegah pakai vaksin, tapi kita juga mendidik diri kita supaya kita paham apa yang harus dilakukan kalau saya kena, gitu loh. Nah, Dok, seandainya pemerintah Indonesia demi para peternak kita, pemerintah Indonesia menugaskan Dokter Hewan Indro untuk menciptakan vaksin anti penyakit mulut dan kuku, Dokter Indro sanggup? Sanggup. Bisa? Bisa. Wow. Hebat dong, itu yang Dokter Indro bisa membuat vaksin untuk penyakit mulut dan kuku. Ya. Wow. Berapa lama dokter perlu waktu untuk menciptakan vaksin mulut dan kuku ini? Kalau ditanyakan seperti itu, saya akan bilang 6 bulan. Tapi pada prakteknya nanti 3 bulan mungkin udah jadi. Wow, dalam 3 bulan Dokter Indro bisa membuat vaksin penyakit mulut dan kuku. Ya. Di Indonesia ada berapa orang yang mampu seperti itu, Dokter Indro? Kecuali selain Dokter Indro. Virolog itu di Indonesia enggak banyak, Pak. Kalau yang ahli virus itu, virolog itu kalau buat saya itu kayak pawang ular. Ahli ular itu ada banyak. Tapi kalau kita mau nyari pawang ular, itu susah. Hanya ada beberapa saja. Menurut saya ya enggak banyak. Paling hanya ada, ya paling yang hidup, tinggal, tidur bersama virus tidak akan lebih dari 3 orang. 3 orang. Jadi Dokter Indro dan 2 lagi. Iya. Wah, saya belum apa-apanya dibandingkan mereka, maksudnya. Mereka jauh lebih jago lagi. Jadi ini perspektif baru bagi saya, sehingga penyakit mulut dan kuku yang sekarang tapi di Indonesia tidak perlu terlalu ditakutkan oleh para peternak, asal tadi tahu cara bagaimana menanganinya tadi. Ya. Baik, Dokter Indro, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali, Pak. Ya, Pak. Para peternak tentu ini mereka senang sekali karena selama ini mereka bingung. Ini harus bagaimana. Ya. Terima kasih. Iya, Pak. Iya, siap, Pak. Ya.